Saya Dia Megasari Anjaya. MSCI, rontoknya bursa, mundurnya pejabat Bursa Efek Indonesia dan OJK adalah fakta bahwa Indonesia tidak bisa lepas dari mata investor asing. Saya sudah bersama dengan Profesor Budi Frensidi, ahli pasar modal Universitas Indonesia. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Judul saya tegas di sini, krisis transparansi data di bursa. Prof Budi setuju? Setuju ya, bahwa permasalahan kita adalah transparansi, sehingga either kita bisa menyebut sebagai krisis atau ujian transparansi bursa kita, apa yang diperingatkan oleh MSCI belum lama ini. Baik, pertanyaan yang lebih dalam lagi sebenarnya, apakah dengan masuk ke dalam daftar MSCI, sebuah saham sudah pasti kredibel dan transparan, Prof? Ya, kita sepakat bahwa tidak mudah masuk ke dalam indeks global MSCI karena saat ini itu baru 74 emiten kita yang memenuhi kriteria itu. Kenapa? Karena kriterianya juga tidak mudah. Paling tidak harus memenuhi kapitalisasi minimum, baik untuk large dan mid maupun untuk small cap ya. Jadi kalau large dan mid sudah pasti lebih besar lagi batas kapitalisasi pasar minimumnya. Kemudian juga harus dipenuhi syarat likuiditas harian atau transaksi harian dari masing-masing saham ini memang cukup besar, sehingga MSCI ini merekomendasikan atau memasukkan sebuah saham kalau saham itu sudah banyak yang beli dan juga jualnya juga mudah. Jadi transaksi hariannya itu cukup besar, karena yang tidak disukai oleh MSCI adalah bisa masuk tidak bisa keluar, atau bahkan masuk saja transaksi hariannya yang over itu juga sangat terbatas. MSCI hanya suka dengan saham yang liquid, tidak ada nyangkut-nyangkutan di dalamnya seperti itu, Prof? Iya, sebenarnya selain dari batas likuiditas minimum, sebenarnya MSCI juga mensyaratkan transparansi daripada para pemilik, para pemegang saham. Yaitu yang mungkin saat ini menjadi isu besar, bahwa ya saham-saham di bursa kita banyak yang sulit untuk dikejar siapa sih ultimate beneficiary owner. Itu menarik, tapi jangan dibahas dulu, Prof. Saya balik lagi ke basicnya MSCI. Ini MSCI kan bukan regulator ya, Prof ya. Kita bisa katakan ini adalah lembaga riset yang merekomendasikan seperti itu ya, sebuah saham layak beli atau tidak, seperti itu kan, Prof. Tapi kenapa MSCI bisa sedemikian rupa seolah menghukum begitu keras dengan hentakannya memfreeze evaluasi di pasar saham Indonesia, Prof? Ya karena ya dia menjadi acuan, rujukan dari para investor global yang mengelola dana sangat besar sampai 1,4 triliun di emerging market, sehingga apa yang direkomendasikan, apa yang diubah ya, dimasukkan atau dikeluarkan itu menjadi sinyal juga buat para investor global untuk masuk dan keluar dari saham-saham itu atau dari bursa tertentu. Katakan kalau Indonesia masuk ke dalam emerging market, maka ada bobot dari keseluruhan dana emerging market kita saat ini memang relatif rendah dibandingkan banyak negara sekelas kita ya. Kita hanya, data terakhir yang saya lihat 1,17 atau 1,2%, yang dari 1,4 triliun masih cukup besar, 16 miliar US dollar, sehingga ya kita berkepentingan untuk mempunyai semakin banyak emiten ke dalam masuk ke dalam indeks ini. Kenapa? Karena ini berarti semakin banyak dana yang bisa masuk ke dalam emiten-emiten kita ya, ataupun ya secara keseluruhan ke dalam bursa kita. Oke, yang saya catat adalah bobot yang rendah. Prof Budi tadi meng-highlight bobot rendah. Apakah ini menjadi sebuah kegagalannya BEI sehingga MSCI menghukum sedemikian rupa BEI, Prof? Ya, ini saya pikir PR kita bersama untuk meningkatkan likuiditas dari masing-masing saham dan juga pada akhirnya transaksi harian di bursa kita. Jadi kita memang transaksi harian kita masih 1,1 ataupun kalaupun meningkat 1,17 miliar US dollar per hari. Ini relatif masih kalah dengan beberapa negara tetangga, apalagi kalau kita bandingkan dengan India. Ini kita punya datanya nih, Prof. Iya, apalagi kita bandingkan dengan India ya. Jadi kita dengan India ini 11,4 ya, atau 11,8 mungkin kalau digabung dalam dari dua bursa mereka. Sehingga ya kalau kita ingin meningkatkan transaksi harian kita ini, salah satu syaratnya adalah jumlah emiten kita yang masuk ke dalam indeks MSCI ya harus ditingkatkan. Jadi saya pikir saya tidak ingin menyalahkan regulator atau segala, tapi ini tugas
bersama kita ya semua ya stakeholders dari bursa saham. Jumlah emiten kita yang masuk ke indeks MSCI kurang lebih ada 56 emiten ya Prof? 56 plus 18, 74. Ya, karena ada 2 klasifikasi yaitu large dan mid, satu lagi small. Ya. Kalau itu digabung 74 dan itu jauh sekali dibandingkan dengan India kalau tidak salah 644, apalagi dengan negara-negara besar di Asia itu ada yang 800 lebih, 900 lebih. Sehingga wajar saja kalau transaksi harian kita juga jauh tertinggal dibandingkan India dan negara-negara seperti Taiwan, Korea Selatan, China, Jepang. Itu wajar saja kalau kita kalah dengan mereka karena juga jumlah saham kita yang masuk ke dalam MSCI Index itu sedikit ya, jauh di bawah mereka. Oke, baik. Sebenarnya pemerintah, regulator lebih tepatnya, sebenarnya regulator pasar modal di Indonesia, BEI dan OJK sudah menyadari ini nggak sih? Permasalahan strukturalnya adalah transaksi harian kita yang masih di bawah negara-negara lain. Dan apakah regulator pasar modal di sini juga sadar yang terjadi saat ini adalah krisis transparansi data? Saya pikir mengenai kita masih rendah sudah disadari, tapi bahwa apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan ini yang belum banyak diperhatikan, dalam arti salah satunya adalah ya mestinya menjadi KPI nih, KPI dari pengelola bursa, bahwa jumlah saham atau emiten kita yang masuk ke dalam indeks MSCI ini menjadi KPI ya, supaya jangan puas dengan jumlah emiten yang IPO di setiap tahun, karena ini hanya kuantitas dan juga yaitu tidak, saya pikir tidak menjadi acuan KPI di bursa-bursa lainnya, karena ini berhubungan dengan dana asing masuk ke bursa kita, ya net buy katakan, kemudian juga berhubungan dengan transaksi harian, ya jadi semuanya sebenarnya merefer ke hal yang sama, bahwa jumlah emiten itulah yang harus ditingkatkan. Sehingga kita bisa katakan meningkatkan transaksi harian kita sih dengan angka ini sebenarnya sudah melebihi target, karena target bursa efek kita kalau tidak salah 14,5 triliun ya. Tapi masalahnya ya kalau kita bandingkan dengan bursa negara lain ya kita belum apa-apa, dan itu juga harus menjadi catatan kita bersama. Baik, yang saya tangkap dari penjelasan Prof Budi adalah sebenarnya regulator kita sudah cukup memahami permasalahan struktural di bursa kita. Makanya terakhir BEI, OJK bertemu dengan MSCI dan akhirnya kita mengajukan proposal. Salah satunya adalah free float naik dari 7,5% ke 15%, Prof. Apakah pemahaman regulator tadi yang kita bahas, mereka cukup memahami ini transparansi data, krisisnya, cukup terjawab dengan proposal kenaikan free float ini menjadi 15%, Prof? Ya ini ya saya bisa katakan ini memenuhi aspek kuantitatif, tapi sebenarnya ini tidak dikejar atau diminta oleh MSCI, karena MSCI balik lagi ya yang kita tahu adalah transparansi, bahwa sulit sekali untuk mengejar siapa sih ultimate beneficiary owner, dan diantara para pemegang saham siapa yang katakan benar-benar publik dan siapa yang terafiliasi ataupun investor strategis. Sehingga kalau kita bicara 15% ini sepenuhnya akan memenuhi, ya saya pikir masih ada syarat lain yang harus dilakukan, karena ada satu saham yaitu Aramco 3%. itu 3%, bahkan ada yang mengatakan kurang dari itu masuk ke dalam indeks MSCI. Nah itu dia, artinya kan permasalahan di sini bukan soal tentang angka free float kan Prof, karena ternyata Aramco aja dengan free float yang minimalis, dulu IPO juga minimalis tidak sebesar dengan emiten-emiten yang IPO di Indonesia, ternyata cukup diterima dengan baik oleh MSCI gitu loh Prof. Dalam struktur pasar saham Indonesia yang didominasi pemegang saham pengendali, apa tantangan struktural terbesar untuk memenuhi angka free float ini tanpa mengganggu harga saham dan stabilitas emiten itu sendiri, Prof? Ya, kita harus katakan kita sekarang dengan kenaikan minimum free float dari 7,5 menjadi 15%, berarti yang sudah di atas 15% jelas relatif tidak ada tekanan apa-apa, tidak ada pengaruh apa-apa lah dengan ketentuan baru ini. Tidak ada gejolak ya Prof? Ya tidak ada gejolak mestinya ya yang di atas 15%. Tapi masalahnya cukup banyak yang masih di bawah 15%, dan daftar lengkapnya itu 243 emiten kita yang masih belum memenuhi angka 15%. Artinya 243 emiten ini itu harus memenuhi atau meningkatkannya menjadi 15%.
Nah, itu hanya bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, mereka melakukan red issue. Oke. Red issue Penerbitan artinya saham baru. Iya, penerbitan saham baru ya. Dan itu ya intinya untuk menambah porsi dari kepemilikan publik. Ya. Kalau itu tidak dilakukan, ada alternatif lain yaitu si pemegang saham pengendali harus ya melepaskan kepemilikannya, itu yang disebut dengan divestasi. Ya, lawan dari investasi ke publik. Jadi artinya dia Mengurangi ya, porsi mengurangi porsi kepemilikan. kepemilikannya. Dan ini akan mengakibatkan supply akan berlebih ya, dan angkanya itu banyak sudah menghitung ya, dan saya juga sudah menuliskan 203 triliun. Oke. Dan sehingga kalau dalam catatan saya, kalau ini dipaksakan terburu-buru dalam waktu dekat harus dipenuhi, agak berat ya. Artinya tekanan jual lebih besar daripada tekanan beli. Kecuali dikasih tenggat waktu, katakan 2 tahun, apalagi untuk big cap mungkin bisa lebih dari itu. Kenapa? Karena pengalaman kita waktu itu menaikkan sampai 7,5% aja, 2 tahun lebih masih ada yang tidak memenuhi. Kemudian itu dari sisi supply ya, akan banyak sekali yang menawarkan, artinya harus melakukan red issue ataupun divestasi. Kalau kita lihat dari sisi demand, sama saja. Demand kita dalam negeri hanya ya katakan 60-65% dari transaksi harian ini, harian yang sekarang ada ini. Ya kalau asingnya mengurangi, ya apakah domestik terutama institusi bisa meningkatkan? Kalau mereka bisa meningkatkan, mungkin lumayan ya, artinya paling tidak meningkatkan transaksi asing yang keluar. Ya, Bisa ngimbangin ya? Iya, bisa mengimbangi. Tapi kalau bisa untuk menampung 203 triliun, saya pikir harus lebih dari itu. Ya, jadi artinya bidnya atau demandnya ini harus ditingkatkan gitu, supaya Meng-create jangan demand-nya itu. Iya, jangan oversupply-nya berlebihan dan besar sekali. Oke, Prof. Tapi bukankah pemerintah kita juga sudah berusaha meningkatkan atau meng-create demand ini ya? Salah satunya adalah dengan membolehkan dana pensiun, asuransi, meningkatkan investasi mereka di pasar saham sampai 20%, Prof. Iya, saya pikir untuk instansi pemerintah itu kita harapkan efektif ya, artinya akan diikuti oleh para pengambil keputusan di perusahaan-perusahaan ini. Tapi untuk swasta kan ya mereka ya punya hitungan sendiri, terutama katakan asuransi harus memperhatikan konsep matching duration dari asset dan liability. Tapi untuk yang instansi pemerintah, katakan ya kita sangat berharap pada Danantara, dan saya percaya pengelolanya paham benar ya, ada tokoh-tokoh dan juga yang sangat berpengalaman seperti Pak Pandu Barosan. Kemudian juga katakan yang mengelola dana besar juga di Indonesia adalah BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jam Sostek. Kurang pokoknya yang saya tahu di atas 800 triliun. Ya. Katakan kalau 20% berarti 160 triliun. Ini dari angka yang sebelumnya mungkin 8% atau 10%, ini jumlah yang besar untuk menggerakkan atau meningkatkan bid, sehingga bukan saja mengimbangi keluarnya dana asing, tapi juga akan lebih besar dari itu, sehingga transaksi harian kita harapkan akan meningkat dan cukuplah menahan gejolak tekanan dari jual yang besar tadi. Saya masih penasaran dengan free float itu, terutama untuk BUMN. Saya di sini punya data tentang komposisi saham. Ini salah satunya lah, Prof, BSI BRIS, yang free floatnya kalau pakai aturan lama dia sudah memenuhi karena sudah hampir 10% kan, Prof, di atas 7,5%. Tetapi dengan aturan baru, kalau nantinya jadi 15%, artinya kan ini salah satu emiten yang akan harus punya dua opsi, red issue atau divestasi kan, Prof ya. Ya, kalau dia melakukan red issue, benar tadi yang dikatakan, kalau dia melakukan red issue berarti secara jumlah mungkin tetap, tapi secara persentase kan turun. Terdilusi. Terdilusi itu yang dalam istilah keuangannya adalah mengalami dilusi. Ya. Tapi bahwa mereka akan nyaman, umumnya emiten termasuk BUMN akan nyaman selama dia masih mengendalikan. Oke. Ya, selama dia masih menjadi Sebagai istilahnya pemegang PSP, pemegang saham pengendali. Betul. Dan itu kontrol itu yang penting ya, artinya yang mereka akan pertahankan. Ya, persentase turun sedikit dari katakan nanti 90 atau 91 menjadi 85 relatif tidak terlalu menjadi perhatian serius ataupun tidak terlalu harus dipikirkan. Prof, tapi kan penerbitan saham baru atau right issue lalu divestasi ini kan aksi korporasi yang sangat strategis ya. Hitungannya cukup rigid, panjang, dan bahkan sangat rahasia ya, Prof. Kalau mengacunya ke BUMN, ini salah satu emitennya adalah BRIS, kode saham BRIS. Cukup kuat nggak BRIS menahan volatilitas jangka pendek ketika harus free float itu dipenuhi, Prof? Nah, ini tadi ya, kita berharap dari sisi demand juga ada imbangan ya, ada lawan lah.
Karena kalau tidak dan ini terutama kalau dipaksakan harus cepat ya, tergesa-gesa buru-buru, yang kita khawatirkan adalah tekanan jual lebih mendominasi daripada mereka yang berniat membeli atau bid ya. Itu yang kita khawatirkan. Kita bahas lagi ke proposal selanjutnya nih Prof, tentang keterbukaan data kepemilikan saham. Ini rasanya seksi juga nih Prof untuk dikupas ya, keterbukaan data, karena ini kan match dengan permasalahan di bursa adalah krisis transparansi data Prof. Saya ke OBU ini Prof, ke Ultimate Beneficial Owner. Prof, sebenarnya ini kan kepemilikan manfaat terakhir kan OBU itu kan, yang identitasnya itu kan tersembunyi seperti itu. Tetapi pertanyaan saya untuk ke basic dulu, MSCI itu kan menekankan pentingnya transparansi OBU itu, Ultimate Beneficial Owner itu. Dalam praktik di Indonesia, sejauh mana struktur nomini, pinjam nama untuk pembelian saham, lalu cross ownership atau kepemilikan saham silang, PT ini mempunyai anak usaha, PT ini ternyata memiliki saham di sini, memiliki ini, yaitu cross ownership itu Prof, dan special purpose vehicle SPV, perusahaan cangkang kendaraan. Seberapa mengaburkan siapa pemilik real saham gitu Prof? Ya itu yang dipermasalahkan oleh MSCI ya, bahwa ya ada nomini, dengan adanya nomini ini kan semakin sulit mereka memisahkan mana sebenarnya yang investor benar-benar publik dan mana yang terafiliasi dan mana yang investor strategis dan sebagainya. Apalagi kalau nanti seperti di Indonesia berlapis-lapis kan, pemegang sahamnya adalah PT, kemudian begitu ingin di breakdown siapa PT, Yubo di belakang PT itu masih PT lagi, dan ada yang meneliti kadang-kadang ya tidak tertutup kemungkinan sampai 7 lapis itu masih tidak terbuka. Jadi memang ini yang dipertanyakan ya, bahwa siapa Ultimate Beneficial Owner ini di bursa kita tidak mudah gitu mereka ketahui. Sampai 7 lapis, tetapi ini MSCI minta dibuka sedetail mungkin. Prof, di sini bukankah itu berisiko over disclosure juga Prof? Tentang siapa pemilik saham itu, bukankah itu juga berbahaya Prof? Nah itu saya pikir tetap akan diperhatikan bahwa ini tidak kemudian melanggar masalah, tidak ugal-ugalan kayak gitu membukanya ya Prof, tadi, privasi ya, masalah data privasi itu gimana bahwa Prof? Ya jadi sementara ini karena begitu menghargai privasi, KC ini sampai tidak meminta coba breakdown yang detail, atau istilah dari MSCI ini granular, tapi sebenarnya itu diminta perincian yang lebih lengkap sebenarnya ada di perusahaan sekuritas anggota bursa, sehingga khusus untuk investor domestik ini sebenarnya permintaan persyaratan yang diajukan oleh MSCI ini sebenarnya bisa dipenuhi dengan KC katakan meminta data, minta dukungan kerjasama dari perusahaan sekuritas anggota bursa. Ya. Tapi masalahnya adalah begitu investor saham di bursa kita ini adalah custody asing, institusi asing, itu benar-benar sampai saat ini dikhawatirkan masalah privacy tadi sulit untuk dikejar siapa ultimate beneficial owner. Jadi dalam hal yang domestik mestinya sih tidak sulit ya untuk dipenuhi, tapi dalam hal luar negeri dan luar negeri yang membelinya juga institusi asing, terutama namanya custody, mereka sampai saat ini ya berusaha untuk menjaga kerahasiaan, tidak bersedia mengungkapkan. Dan ini yang mungkin harus dikejar. Prof, sebenarnya praktek lazim tentang beneficial owner ini di luar negeri seperti apa sih? Kita bisa mengacunya ke negara mana, bursa mana misalnya Prof? Ya ini berhubungan dengan tata kelola mestinya, bahwa peringkat kita memang rendah. Dan ya mungkin kalau kita ingin mengacu kepada negara mana, harus melihat indeks transparansi scoring ya. Sudah pasti negara maju lah yang bisa menjadi acuan model untuk tata kelola kita, karena ada scoring, bahkan bukan hanya peringkat tapi scoring. Negara kita relatif ya seperti biasa di peringkat-peringkat yang bawah ya, apalagi dibandingkan negara maju.
Baik. Saya nge-wrap dulu nih Prof tentang aturan free float dan keterbukaan data. Ini kita bahasakan dalam investor retail awam itu kan aturan ini dibikin untuk mencegah saham-saham dengan mudah digoreng. Prof, pertanyaannya adalah bukan tentang digoreng itu, apa bedanya saham yang dimanipulasi dan saham yang digoreng? Apa bedanya, Prof? Nah, ini istilah pertama sebenarnya saya harus luruskan. Digoreng itu adalah istilah yang ramai sekali digunakan dalam konteks pasar Indonesia atau ya, media dan banyak investor lah pelaku pasar di sini. Tapi istilah baku dan dikenal luas adalah sebenarnya manipulasi pasar. Ya, jadi ya sebenarnya goreng yang dimaksud dengan goreng menggoreng ini sebenarnya kalau istilah baku atau textbook itu adalah manipulasi. Jadi kita jangan diminta untuk memisahkan. Tapi ini sebenarnya istilah lain aja di Indonesia manipulasi pasar ini diganti dengan gorengan, penggorengan, pom-pom seperti itu. Ya. Oke, Prof, saya juga ingat Pak Pandu Syahrir itu kan bilang ya tentang saham yang diduga digoreng, dimanipulasi, dipom-pom seperti itu. Don't hate the player, don't hate siapa aktornya lah, tetapi bencilah gamenya. Nah itu, Prof, ini bisa diartikannya seperti apa sih untuk investor publik awam dan retail misalnya, Prof? Ya, saya mungkin ingin menekankan dulu atau mendukung apa yang disampaikan itu bahwa ya yang namanya regulator termasuk pemerintah ini harus menangkul semua pelaku pasar ya semuanya. Jadi jangan musuhi mereka, jangan persulit mereka juga untuk atau menghambat mereka untuk bertransaksi lebih besar. Kenapa? Dengan aturan-aturan dari yang lama ini itu sebenarnya MSCI juga tidak suka dan juga investor dalam negeri juga ada juga MSCI tidak suka, yaitu aturan yang tidak transparan mengenai katakan FCA, suspensi ini bukan membantu investor retail, ya walaupun mereka selalu mengatakan si regulator ataupun disuspend dulu bursanya gitu gimana? Suspend, kemudian suspend juga nggak jelas alasannya apa, berapa lama, kemudian FCA yang membuat tidak liquid dan salah satu alasan dari MSCI memperingati kita atau memberikan sanksi berat adalah bukan hanya isu transparansi tapi juga berhubungan dengan peraturan-peraturan yang menyulitkan likuiditas atau menghambat likuiditas yang mereka tidak suka dan tidak terjadi di bursa lain. Terutama ketentuannya, aturan-aturannya gitu, panduannya kenapa masuk ke dalam FCA, berapa lama dia akan keluar, kemudian juga suspensi. Ini benar-benar hal lain daripada isu transparansi yang juga diadres atau persyaratkan atau ditanyakan lah oleh MSCI. Sebenarnya kan kalau balik lagi masalah masuk ke indeks MSCI itu kan emiten kita yang punya konglomerat BUMN juga kan banyak ya Prof ya. Tetapi yang belum masuk ke MSCI juga ternyata banyak meskipun itu emiten-emiten konglomerasi Prof. Prof Budi, apakah Prof Budi membaca atau mengendus paling tidak ada emiten yang sengaja bohong ke MSCI tentang jumlah free float saham, bahwa dia melaporkan misalnya free floatnya ada 40% seperti itu. Tetapi ternyata di belakangnya adalah pemilik-pemilik terafiliasi juga. Apakah Prof Budi mengendus bahwa MSCI tahu nih siapa yang bohong emiten di Indonesia? Ya justru ini mereka minta diselidiki bahwa ada beberapa itu susah dipisahkan ya antara benar-benar publik ya atau sebenarnya ya nomini ya atau investor strategis ya ataupun terafiliasi. Kenapa? Karena dengan menggunakan nomini kan jadi kabur. Makanya mungkin salah satu yang ditingkatkan jadi 27 ini ya untuk lebih jelas ya udah lebih spesifik, lebih granular. Siapa saja sih, jadi pemisahannya jelas gitu antar yang benar-benar publik dan sebagainya. Tapi bahwa beberapa emiten berusaha untuk masuk mengelabui free float itu ya tujuan untuk masuk. Saya pikir tentu ada dan kita ya beberapa kita juga sudah mencurigai beberapa emiten melakukan itu. Padahal mestinya mereka tahu bahwa nilai atau besarnya free float itu bukan menjadi acuan. Kenapa? Karena yang menjadi acuan adalah masalah likuiditas dan juga market cap. Ya. Kapitalisasi market ya, kapitalisasi pasar dari emiten itu. Semakin likuiditas, semakin orang bisa jual beli dengan mudah, tidak ada nyangkut-nyangkutan. Sebenarnya itu yang disukai oleh MSCI. Semakin liquid berarti kan semakin mudah
beli dan jual tanpa mengaruhi pasar, tanpa market impact istilahnya, artinya tanpa tekanan harga atau harga mengalami volatilitas yang besar. Gitu. Kita awamkan lagi ya Prof ya, izin ya Prof, bahwa yang disukain oleh MSCI adalah ketika seseorang retail misalnya masuk ke sebuah saham, harganya 500, kemudian tidak secara ugal-ugalan atau secara cepat turun menjadi ke 300, 200, 100 yang pada akhirnya itu duit dia nyangkut seperti itu ya Prof? Iya, iya. Jadi apalagi sampai mengalami kerugian, sampai sulit keluar saja itu tidak disukai. Telat jadi, beli, jangan sampai gampang masuk kemudian susah keluar itu juga tidak disukai. Telat beli, telat jual. Nah itu literasi seperti itu yang harus dimiliki oleh investor retail kita, Prof. Prof, satu lagi proposal yang diajukan oleh regulator kita ke MSCI adalah keterbukaan data kepemilikan. Oh, ini bukan ini. Sebenarnya ini judulnya sama dengan ini. Ini maksudnya adalah subtipe investor. Kita kan selama ini memakai KC, memakai 9 subtipe ya, Prof. Ini akan dinaikkan menjadi 27 subtipe. Apakah KC cukup siap infrastrukturnya dan kualitas data sedetail ini, Prof? Mungkin ini sesuatu yang baru, tapi dengan IT yang dimiliki, ya, saya pikir ini akan cepat bisa diatasi. Prof, proyeksinya nih, Prof, sampai tenggat waktu yang ditentukan oleh MSCI, kemana arah bursa kita bergerak, Prof? Saya pikir masih volatile ya, karena ya kita tidak tahu, tapi begitu MSCI mengatakan oke, permintaan kami sudah terpenuhi dan kita tidak lagi melakukan pembekuan, bahwa akan ada nanti tambahan emiten yang masuk ke indeks ataupun naik kelas dari beberapa emiten kita, dan itu akan menjadi titik balik ya, turning point dari kepanikan menjadi kembali optimisme. Baik, saya simpulkan Prof, ini MSCI menghukum bursa kita bukan berarti vonis. Hukuman berbeda dengan vonis, dan transparansi data kepemilikan itu adalah momentum untuk mereformasi apa yang terjadi di bursa kita, terutama dari sisi regulasi ya Prof. Dan dividen termahal di bursa saham Indonesia adalah transparansi data. Betul Prof ya? Setuju. Ya. Baik, terima kasih Prof Budi Frensidi, ahli pasar modal Universitas Indonesia. Sehat selalu Prof. Ya, terima kasih sama-sama.